tertarik Hmm, membahas tentang BIMTEK ini, soalnya oke. sudah beberapa hari ini sedang viral gitu di. Oke, saya sudah katakan bahwasanya yang menjadi persoalan dalam BIMTEK ini adalah fokusnya kepada BIMTEK ini dilaksanakan oleh pihak ketiga iya tanpa ya. ada konfirmasi atau misalnya tanpa ada pemberitahuan dari pihak dinas. Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Rizwan Channel. Kali ini masih narasumber yang sama. Selamat bergabung kembali, Bung Firman. Gimana kabarnya? Selamat malam. Alhamdulillah Ya, sehat-sehat Rizwan, masih seperti biasa. ya. Jadi topik pembahasan kita kali ini masih tetap pembahasan eh, mengenai BIMTEK yang sedang viral saat ini di Kabupaten Pangkep. Eh, dengan efisiensi anggaran, ada eh, BIMTEK terlaksana. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah bagian dari part 2-nya dari kemarin-kemarin ya. Jadi saya mau bertanya langsung nih kepada Bung Firman Ya. mengenai tanggapannya. Bagaimana sih tanggapannya terkait BIMTEK yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau yang dilaksanakan oleh PT tertentu tuh dalam hal eh, penyelenggaraan BIMTEK ini. Silakan Bung Firman. Oh iya, terima kasih Bung Rizwan. Jadi sepertinya nih Bung Rizwan ini mau menggali lebih dalam ini. Ya betul sekali, Apa karena yang saya tertarik membahas tentang BIMTEK ini, soalnya oke, sudah beberapa hari ini sedang viral gitu oke, dibahas di masyarakat. Gitu. oke. Jadi begini, Rizwan. Jadi sebenarnya kan kemarin-kemarin saya sudah katakan bahwasanya yang menjadi persoalan dalam BIMTEK ini adalah fokusnya kepada anggaran, Ya, anggaran BIMTEK yang digelontorkan oleh masing-masing pihak sekolah ya, yang begitu besar ya. Itu nilai yang fantastis, ya, 2.500.000 per kepala sekolah kepala sekolah. atau tenaga pendidik. Itu yang poin pertamanya. Dan Nah, poin kedua, bagaimana sikap suatu daerah ya. atau pemimpin daerah dalam menyikapi pencanangan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Baik, jadi mohon maaf nih saya potong dulu. Jadi saat ini kita fokus ke penyelenggaranya dulu nih. Penyelenggaranya itu kan dari pihak ketiga atau perusahaan pihak ketiga. terbasan ya. Jadi kita fokus saja dulu ke pembahasan ini. Tanggapannya itu bagaimana ketika BIMTEK ini dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa ada konfirmasi atau misalnya tanpa ada pemberitahuan dari pihak dinas terkait misalnya. Baik, saya kira seperti ini ya, Bung Rizwan ya. Jadi sebenarnya ketika kita menyebut pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan BIMTEK, Betul. kita lihat dulu regulasinya, aturannya. Apakah pihak ketiga ini dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Menarik sekali untuk dibahas. Kan itu. Nah, jadi menurut hemat saya, bahwasanya dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kalau tidak salah di pasal itu, di dalam aturan itu ada pasal-pasal yang mengatur bahwasanya selain dinas pendidikan, kabupaten kota atau provinsi itu dilarang melaksanakan BIMTEK yang menggunakan dana biaya operasional sekolah yang berdasar dari dana BOS ya, di luar dari kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi atau kementerian. Itu dulu poin pertamanya. Nah, oke, menurut aturan nih, bolehlah ketika pihak ketiga melakukan BIMTEK, melakukan BIMTEK oleh pihak ketiga. Akan tetapi, menurut saya melihat aturan itu boleh dengan dasar itu tadi ada izin atau rekomendasi dari Satuan Kerja Dinas Pendidikan. Jadi lagi-lagi kita berbicara soal mekanisme nih. Mekanismenya seperti apa, aturannya seperti apa, baru bisa terlaksana oleh
atau misalnya bisa diadakan oleh pihak ketiga. Mungkin seperti itu ya pemirsa ya. Iya. Jadi begini Rizwan. Sebelum kita masuk ke tema yang di pihak ketiga ini tadi, kita harus melihat dulu apakah memang pihak ketiga ini lembaga yang melaksanakan kegiatan BIMTEK di Kabupaten Pangkep, Iya. apa namanya, kepada tenaga pendidik ini Ya. di Kabupaten Pangkep, kita lihat dulu ada enggak rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas terkait, ada enggak izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Karena dinas pendidikan ini adalah sebagai leading sektornya, sebagai pengawas di sini. Nah, Gitu. ini yang menjadi Pengawas. polemik sebenarnya nih. Ini menjadi pemberan sebenarnya di tengah-tengah masyarakat nih, menjadi perbincangan nih. Iya. Karena setelah kita telusuri nih, setelah kita membaca di Nah, media-media iya. media Sosial. online misalnya nih yang membahas terkait masalah BIMTEK itu, Iya. pihak dinas terkait pun tidak mengetahui soal itu. Nah itu tadi, berarti ketika dinas tidak mengetahui hal tersebut, berarti patut diduga kuat jika pihak ketiga yang melaksanakan BIMTEK ini adalah melanggar ketentuan itu tadi, aturan itu tadi. Ketentuan aturan-aturan yang sudah ada. Saya mengibaratkan begini, Rizwan. Dalam dunia pertambangan, dalam dunia pertambangan itu kan harus ada izin. Ya betul. Harus ada izin yang dikeluarkan oleh pihak instansi terkait untuk melakukan operasi penambangan. Penggalian. Misalnya. Ya kan seperti itu. Berarti kan segala sesuatunya harus ada izin nih. Ya. Untuk melaksanakan kegiatan. Lagi-lagi Nah, izin. begitu pula sebaliknya. Nah, karena BIMTEK ini tidak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau provinsi, kementerian atau badan atau lembaga lembaga pelatihan yang terkoneksi dengan dinas pendidikan, ini kan tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, disinilah letak yang namanya pelanggarannya. Jadi inti permasalahannya di sini yaitu lagi-lagi apapun alasannya pihak ketiga tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan BIMTEK. Ya, bukan saya mengatakan tidak membenarkan dan bukan kepala dinas atau tapi memang aturan yang berbicara. Aturan itu di pasal 60 ayat 1 huruf L. Jelas sekali di situ, Rizwan. Silahkan dibuka aturan itu. Jelas sekali bahwasanya kegiatan BIMTEK yang dibiayai oleh dana BOS operasional sekolah itu tidak dibenarkan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang tidak terkoneksi dengan dinas pendidikan. Yang bisa melaksanakan BIMTEK, saya ulangi, yang bisa melaksanakan BIMTEK sesuai dengan aturan itu adalah dinas pendidikan kabupaten kota, provinsi, kementerian, dan atau lembaga pendidikan yang terkoneksi dengan dinas pendidikan dan kementerian ini tadi. Baik. Itu yang saya melihat. Nah, ketika kita melihat aturan ini dilabrak, nah kita kembali, ada enggak pelanggaran hukum? Ya jelas, ada pelanggaran hukumnya. Gitu. Baik. Setelah mendengar pemaparan atau penjelasan dari Bung Firman, saya kok kayak ada dugaan-dugaan juga ya. Apakah misalnya hal-hal seperti ini atau hal yang sama bisa aja terjadi juga di kabupaten-kabupaten lain kan begitu ya? Bisa. Itu bagaimana tuh menurut Bung Firman tuh menanggapi hal-hal yang seperti ini nih? Artinya bisa saja lembaga-lembaga pendidikan ini, tapi tidak terungkap gitu. Iya, lembaga-lembaga pendidikan ini dalam artian melobi pihak-pihak sekolah pihak sekolah untuk ikut sebagai peserta. Iya kan? Iya. Nah, oke lah, mungkin dari pihak lembaga pendidikan atau pihak ketiga ini menurut dia sah-sah saja karena tidak melanggar hukum karena dia menawarkan. Nah, kalau pihak sekolah setuju dengan hal itu, saya kira kan tidak ada masalah. Yang jadi persoalan ini menggunakan pihak kepala sekolah atau tenaga pendidik mengikuti BIMTEK dengan menggunakan biaya BOS yang diatur oleh peraturan menteri itu tadi. Ya, betul, nah, betul. Sementara ketika melakukan BIMTEK dengan menggunakan biaya BOS, di sini ada regulasi yang mengatur. Tidak serta-merta bahwasanya tenaga pendidik
bisa menggunakan dana BOS seenaknya. Iya. Iya kan? Tidak bisa. Ada prosedural yang Ada harus prosedural yang harus diikuti. Dana BOS ini kan ada dua kategorinya. Iya, iya. Ada dana BOS untuk apa namanya, operasional sekolah, dan ada dana BOS untuk kepentingan kinerja bagi peningkatan pengembangan profesi guru. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, kalau saya melihat persoalan BIMTEK yang ada di Pangkep ini, itu tadi menggunakan BOS anggarannya yang di kinerja untuk pengembangan profesi. Nah, sementara dana BOS ini kan tentu harus diketahui oleh semua pihak. Pertama itu adalah pihak komitenya. Pihak komite yang bersangkutan. Pihak komite. Yang utama itu pihak komite. Karena di dalam hal pengaturan pengelolaan dana BOS, keterlibatan komite sekolah juga harus terlibat di dalamnya. Nah, inilah tadi yang saya maksud. Nah, ketika aturan itu dilabrak, nah maka kegiatan itu masuk secara tidak resmi atau ilegal. Nah, ketika kita melihat secara ilegal, nah bagaimana dengan biaya anggaran yang sudah digelontorkan? Akan seperti itu. Yang jadi pertanyaan publik sekarang yang lagi tren, nah ini kan efisiensinya. Ya, efisiensi anggaran yang dikeluarkan begitu besar. Ya, betul. Tapi saya kan tidak melihatnya dulu ke situ. Kita lihat dulu. Lebih ke prosedurnya. Kita lihat dulu BIMTEK ini dilakukan. Oke lah, tujuannya untuk meningkatkan profesi guru. Ya, betul. Tentunya ada output yang bisa didapatkan dalam BIMTEK itu. Betul, apakah outputnya ini memang betul-betul apa namanya, ada nilai, ada nilai yang positif yang bisa diambil oleh tenaga pendidik. Nah, itu dulu. Yang kedua baru itu tadi, apakah kegiatan itu sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu. Baik, terima kasih penjelasannya, Bung Firman. Kali ini saya mau bertanya selanjutnya, bagaimana menurut Anda sebagai satuan pendidikan yang membidangi pendidikan, seharusnya apa yang harus dilakukan dalam menyikapi persoalan ini? Jadi saya kira jelas ya. Saya lagi-lagi kembali kepada regulasi yang ada. Peraturan Menteri Pendidikan. Di mana tugas tanggung jawab Dinas Pendidikan, Satuan Dinas Pendidikan. Oh, lagi-lagi terpaku ke Dinas Pendidikan. Iya, jadi kan ketika ini sudah terjadi yang namanya pelanggaran yang dilakukan oleh di dalam BIMTEK ini, maka Dinas Pendidikan harus mengambil sikap. Jadi yang harus mengambil sikap. Sikapnya apa? Tentunya memanggil semua pihak-pihak yang terlibat dalam BIMTEK ini. Menanyakan apa dasarnya dilakukan. Dinas Pendidikan ini adalah pengawas betul sekali. Dana BOS, pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah. Yang saya takutkan seperti ini, Rizwan, yang banyak terjadi di daerah. Kebanyakan tenaga pendidik yang ikut melakukan BIMTEK kepada pihak ketiga, ini terkadang ada unsur-unsur keterpaksaan. Nah, jangan sampai ini saya berharap juga jangan sampai di Pangkep ini, di Kabupaten Pangkep ini, tenaga-tenaga pendidik yang kemarin terjadi hal yang sampai ada unsur tekanan, ada unsur paksaan untuk mengikuti kegiatan BIMTEK ini. Nah, itu sebenarnya penting juga tuh untuk digali kemudian. Betul. Saya sangat sesalkan. Ketika ada yang hal seperti itu. Artinya pihak tenaga pendidik ini yang mengikuti BIMTEK ini ada rasa tekanan batin gitu. Betul. Itu. Jadi mungkin setelah pembicaraan ini sebenarnya podcast ini dipublis mungkin siapa tahu ada di antara kepala-kepala sekolah mungkin yang terlibat kemarin, yang terlibat dalam BIMTEK itu, mungkin dia bisa hadir di sini gitu kan? Iya, betul. Ya itu saya pikir lebih bagus lagi lebih bagus lagi untuk menggali lagi menanyakan langsung apakah BIMTEK ini dia mendapatkan hasil yang begitu yang diharapkan sesuai dengan harapan para tenaga pendidik. Lagi-lagi kita berbicara soal output nih. Saya sebagai orang tua berharap sih BIMTEK itu menghasilkan yang positif bagi tenaga pendidik kita, sehingga kedepannya bisa profesional dalam mendidik anak-anak kita. Itu yang jadi utama. Nah, persoalannya nantinya ketika ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang ada, saya kira ini BIMTEK ini
seakan-akan tidak ada yang bisa kita harapkan dari Ya. situ. Jadi lagi-lagi kita berbicara soal dampaknya kemudian ya, Iya, setelah BIMTEK ini terlaksana gitu. iya, 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 Kita betul-betul kita harus tahu dan fokus apa sih dampak atau misalnya manfaat setelah melakukan BIMTEK ini. iya, betul, Itu ya. betul, betul. Artinya kan ada manfaat dari BIMTEK. Pasti Ya. sesuatu kegiatan yang dilakukan tentu kan ada asas manfaat Iya, yang betul-betul. harus kita terima Iya. di BIMTEK itu. Nah, yang jadi persoalannya, jadi pertanyaan besar, ini anggaran begitu besar menurut publik ya. Menurut publik itu begitu besar. Nah, kalau memang anggaran BIMTEK ini diindikasi ada pemborosan atau Iya, markup, iya, iya, itu iya. mohon maaf, itu ranah ranah apa namanya, ranah APH lagi dalam hal Iya, iya. memeriksa hal itu. Dalam hal Iya. ini kan ada yang namanya Iya, inspektorat. iya, iya. Nah, itu ranahnya inspektorat untuk melakukan penelitian, penyelidikan dan apa namanya, pemantauan terhadap anggaran itu. Anggaran Apakah itu. ada markup di dalamnya dalam kegiatan ini atau seperti apa? Nah, itu yang punya kewenangan masalah itu. Iya. Saya hanya melihatnya dari sisi apa namanya, regulasinya, dan sisi positifnya yang kegiatan BIMTEK ini sebagai seorang tua siswa, sebagai orang tua siswa, saya merasa BIMTEK ini cukup baik Iya. menurut saya, karena ini adalah pengembangan profesi tenaga pendidik. Saya sangat mendukung, sangat respon yang namanya BIMTEK ini ketika memang outputnya itu ada hasil yang memang betul-betul kita harapkan. Iya, betul. Nah, kita berharap tenaga pendidik kita di Pangkep ini apa namanya, kompetensinya itu Iya. meningkat, ada Iya. perubahan Iya. gitu. Jadi oke, baik, terima kasih penjelasannya, tanggapannya. Jadi mengenai dampak dari BIMTEK itu sendiri, saya sedikit ini mau mengangkat sedikit tanggapan juga dari salah satu anggota DPRD Pangkep Komisi 1, Nah, tidak ada itu M. Arif gitu ya, iya, iya, yang mengatakan di salah satu media online bahwa kutipannya seperti ini, saya pribadi selaku mantan Kepsek gitu ya, iya, iya, yang pernah menjalani proses itu, BIMTEK seperti ini menjadi sarana bagi kami untuk update pengetahuan. Jadi benar ya, sesuai iya, dengan apa yang dikatakan tadi, betul, Bung Firman, sudah sesuai dampaknya tuh. Kapasitas, kompetensi tenaga pendidik dan iya, metode pembelajaran di dalam kelas. iya, Apalagi di era kemajuan teknologi saat ini, tenaga pendidik diharuskan kreatif dan inovatif inovatif. dalam metode pembelajaran. Jelas, legislator Nasdem ini. Nah, setelah membaca kutipan ini, saya menanggapinya Hmm, ya oke lah, sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi Bung Firman tuh. iya, Jadi saya setuju aja tuh iya, dengan betul. Harapan kita kan itu peningkatan lagi-lagi kita kompetensi. berbicara soal output nih Iya, setelah melakukan outputnya. Hmm, BIMTEK itu sendiri. iya. Artinya kalau di luar daripada BIMTEK itu melanggar aturan, nah itu tadi kita kembalikan kepada pihak yang terkait. Dalam hal ini Dinas Pendidikan yang melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan dana BOS Ya. di sekolah-sekolah ini. Oke. Kalau memang itu terjadi pelanggaran, nah tentu kan dinas terkait tahu apa yang perlu disikapi dalam persoalan ini Baik. sehingga tidak terulang kembali kayak begitu. Oke, terima kasih Bung Firman atas tanggapannya. Nah ini karena waktu juga saya ingin close statement aja ya. Iya. Jadi apa nih saran dan masukan Bung Firman terkait permasalahan yang hari ini sedang menjadi trending topik di Kota Pangkep itu mengenai BIMTEK itu sendiri. Saran dan masukannya nih untuk Iya. kedepannya mungkin setelah mendengarkan ini tidak lagi terjadi hal-hal Ya, seperti baik. yang terjadi. Terima kasih, Bung Rizwan. Jadi saya sih simpel aja. Apa namanya? Untuk BIMTEK ini, saya kira untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik, saya sebagai komunitas dari Gemar Belajar atau disingkat Gembel, dan sekaligus orang tua siswa yang memiliki anak
juga sekolah, menempuh pendidikan, menuntut ilmu, saya kira ini cukup baik dalam hal pengembangan kompetensi seorang pendidik. Itu sangat baik dan perlu ditingkatkan. Iya. Namun, saya ada sedikit masukan, ketika BIMTEK ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, saya kira juga perlu disikapi dengan bijak oleh pihak-pihak terkait. Baik. Sehingga ke depannya tidak ada lagi yang namanya BIMTEK yang membuat kita semua mempertanyakan kegiatan itu. Apakah kegiatan itu menguras anggaran, melanggar aturan? Saya kira kan kita sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap aturan dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima Bung kasih, Firwan, Bung Rizwan. atas saran dan masukannya sebagai close statement. Untuk itu saya Rizwan mau undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya, mungkin dengan tema dengan narasumber yang berbeda. Saya Rizwan, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.